Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kabar kalian baik? Apakah kalian sudah makan pada pagi hari ini? Bagaimana aktivitas kalian? Oke, sebelum kita memasuki pada pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama kepada ketua kelas. Silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kalian tahu tidak kita membahas materi apa pada pagi hari ini? Kalian tahu tidak? Ya, betul. Kita merupakan materi terakhir pada kelas 9 di semester 2 ini, yaitu teknologi ramah lingkungan. Oke, sebelum memasuki pada materi pada pagi hari ini, jangan lupa untuk anak-anak untuk mengabsen pada Google Classroom kalian, dan jangan lupa untuk selalu komen di hadir pada Google Classroom kalian. Oke, apakah screen Ibu terlihat? Baik, Ibu akan melanjutkan. Jadi materi pada pagi hari ini yaitu teknologi ramah lingkungan. Ada yang tahu tidak? Teknologi ramah lingkungan itu sendiri apa? Ya, betul. Sebelum kita memasuki pada teknologi ramah lingkungan, yaitu kalian masih ingat tidak mengenai konsep energi? Ya, di sini terdiri dari sepeda motor, mobil, kapal selam, dan pesawat terbang. Semua alat transportasi ini pasti memerlukan yang namanya bahan energi. Kita ambil contoh saja seperti sepeda motor. Nah, sepeda motor ini pasti memerlukan yang namanya bahan bakar. Bahan bakarnya berupa apa? Berupa bensin. Nah, bensin ini yang dinamakan energi bagi alat transportasi. Jadi, alat transportasi ini pasti memerlukan bahan bakar. Nah, bahan bakar ini pasti bisa, jika menggunakan bahan bakar, pasti bisa dapat digunakan oleh alat transportasi tersebut. Itulah yang dinamakan dengan konsep energi. Oke, selanjutnya, alat bahan bakar berasal dari mana? Seperti bensin pada gambar di sini, LPG, dan batu bara. Ini berasal dari mana? Berasal dari bumi kita, atau yang disebut dengan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil ini merupakan bahan bakar yang berada di dalam bumi kita, yang terdiri dari sisa-sisa makhluk hidup yang ada di dalam bumi kita. Nah, bahan bakar ini yang ada di dalam bumi dikenal dengan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Kenapa tidak dapat diperbarui? Karena sumber energi ini memerlukan bertahun-tahun untuk dapat membuat energi terbaru. Jadi tidak dapat diperbarui. Selanjutnya, bahan bakar lainnya seperti angin, matahari, dan aliran air, serta panas bumi merupakan sumber energi yang dapat diperbarui. Kenapa Bu kok bisa dikatakan sumber energi yang dapat diperbarui? Karena sumber-sumber energi ini merupakan pembuatannya itu terbentuk dalam waktu tertentu. Jadi sumber energi ini dapat diperbarui. Oke. Selanjutnya pengertian dan prinsip. Kalian tahu tidak pengertian dari teknologi ramah lingkungan itu seperti apa? Ya, betul. Teknologi ramah lingkungan sering disebut dengan green technology, yaitu merupakan bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Nah, tujuannya itu untuk memberikan kemudahan dan kemenangan bagi kebutuhan manusia. Adapun syarat-syarat teknologi ramah lingkungan, yaitu yang pertama sebagai pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan yang kedua tidak menghasilkan limbah yang membahayakan lingkungan. Jadi teknologi ramah lingkungan ini tidak akan membahayakan lingkungan kalian jika kalian menerapkan sebuah teknologi ramah lingkungan. Oke.
Selanjutnya, aplikasi teknologi ramah lingkungan. Di sini ada 4 bidang. Bidang energi, bidang lingkungan, bidang transportasi, dan bidang industri. Bidang energi contohnya yaitu pembentukan bioetanol. Pada bidang lingkungan contohnya yaitu teknologi biopori. Untuk bidang transportasi contohnya yaitu bus tenaga surya. Dan yang terakhir yaitu bidang industri, contohnya itu rumah ramah lingkungan. Aplikasi-aplikasi teknologi ramah lingkungan ini merupakan yang aplikasi dari untuk lingkungan di sekitar kita itu menjadi ramah, bersih, dan tidak ada polusi yang ada di sekitar kita. Jadi kita itu bisa menerapkan teknologi ramah lingkungan jika kita memadai dengan aplikasi-aplikasi tersendiri yang ada di sini. Oke, kita akan fokus pada bidang energi yaitu pembentukan bioetanol. Nah, bidang energi. Pada bidang energi contohnya pembuatan bahan bakar dari tumbuhan atau biofuel atau sering disebut etanol dan biodiesel. Nah, perbedaannya apa Bu antara bioetanol dan biodiesel? Nah, bahan baku bioetanol yaitu dari karbohidrat tinggi berupa jagung, sorghum, dan ubi. Sedangkan bahan baku biodiesel yaitu kelapa sawit dan tanaman jarak. Nah, di sini adalah sistematis dari pembuatan bioetanol itu sendiri. Jadi, bioetanol itu terbuat dari biji berpati seperti ubi kayu, ubi jalar, jagung, dan biji sorghum, dan lain sebagainya. Nah, itu melalui proses penghancuran yang disebut dengan proses yang disebut dengan proses hidrolisis. Nah, proses hidrolisis ini kemudian melakukan proses fermentasi. Kemudian setelah melakukan proses fermentasi, nah disebutlah proses hidrolisasi. Nah, kemudian selanjutnya etanol yang sudah jadi dibentuk menjadi proses dehidrasi. Berikut contoh penjelasan dari teknologi ramah lingkungan yang jelas, padat, dan agar anak-anak sekalian dapat bisa dipahami. Disimak ya. Selamat datang di channel Guru IPA. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai teknologi ramah lingkungan. Berdasarkan dampaknya terhadap lingkungan, teknologi dapat dibagi menjadi dua, yaitu teknologi ramah lingkungan dan teknologi tidak ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan merupakan bentuk aplikasi teknologi dengan tujuan memberi kemudahan bagi aktivitas dan pemenuhan kebutuhan manusia dengan memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Beberapa prinsip teknologi ini diantaranya adalah tidak menghasilkan limbah yang berbahaya dan menggunakan energi yang berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui. Teknologi ramah lingkungan dapat diaplikasikan pada beberapa bidang kehidupan, di antaranya bidang energi, lingkungan, industri, dan transportasi. Contoh teknologi ramah lingkungan dalam bidang energi antara lain teknologi biofuel, biogas, sel surya, dan pembangkit listrik tenaga air, tenaga pasang surut air laut, tenaga angin, geothermal, hidrogen power, dan fuel cell. Contoh teknologi ramah lingkungan dalam bidang lingkungan adalah biopori,
fitoremediasi, teknologi toilet pengompos, dan teknologi pemurnian air. Contoh teknologi ramah lingkungan dalam bidang transportasi, misalnya kendaraan hidrogen, bus surya, dan mobil listrik. Contoh teknologi ramah lingkungan di bidang industri adalah biopulping. Teknologi tidak ramah lingkungan pada umumnya menggunakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti minyak bumi atau batu bara. Terima kasih sudah. Oke, nah video tadi merupakan penjelasan atau secara singkat mengenai bagaimana lingkungan, manfaatnya, dan tujuannya. Nah, karena memang pada materi ini merupakan materi terakhir pada pertemuan kali ini, jadi Ibu harap meskipun materinya sangat singkat, tapi anak-anak pasti harus mencerna materinya itu sendiri agar nanti saat pekerjaan tugas ataupun tugas lainnya itu bisa dikerjakan dengan cara yang sangat pasti. Oke, ada yang tidak paham mengenai materi teknologi ramah lingkungan penjelasan Ibu pada pagi hari ini? Tidak ada? Atau mungkin ada yang penasaran mengenai sistematis dari teknologi ramah lingkungan itu sendiri? Tidak ada? Oke. Nah, karena kita telah melakukan karena kita telah mempelajari mengenai apa itu teknologi ramah lingkungan, bidang-bidang apa saja yang berada di dalam teknologi ramah lingkungan, prinsip-prinsip dari teknologi ramah lingkungan seperti apa. Karena untuk memperdalam dari materi pada pagi hari ini, Ibu sedikit memberi tugas untuk minggu depan. Tugasnya tidak terlalu banyak, hanya satu tugas saja, dan ini dikerjakan melalui berkelompok dengan anggota 2 orang ataupun 3 orang. Jadi anak-anak sekalian membuat kelompok sendiri 2 orang dengan anggotanya ataupun 3 orang dengan anggotanya. Nah, setelah itu, tugasnya apa, Bu? Tugasnya yaitu mencari potensi teknologi ramah lingkungan yang ada di sekitar lingkungan kalian. Jadi, kalian mencari potensi apa saja yang bersifat teknologi ramah lingkungan yang ada di sekitar kalian. Lalu, kalian catat apa saja potensinya. Kemudian, setelah dicatat, kalian menggunakan referensi pendukung pada potensi kalian yang punya. Dari jurnal, buku, ataupun artikel yang ada di internet. Karena kita merupakan kelas online, tentunya presentasinya juga online. Jadi untuk minggu depan, setelah kalian mencari potensinya, apa saja yang ada di sekitar lingkungan kalian, setelah itu kita akan mengkaji bersama apa saja potensi-potensi yang ada di lingkungan kalian. Nah, setelah itu kita akan melakukan presentasi per kelompok. Jadi, setiap kelompok kalian akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan rumah kalian. Sampai sini paham? Oke. Nah, itu merupakan tugas minggu depan ya. Karena memang sekarang ini merupakan materi terakhir dari kelas 9 pada semester 12. Setelah minggu depan lagi, kalian akan melaksanakan sebuah ujian akhir semester. Jadi, Ibu harap materinya dipelajari lebih dalam supaya nanti saat ujian semester kalian tidak akan lupa mengenai materi itu. Nah, pesan Ibu, jangan lupa kalian absen pada Google Classroom, serta nanti tugasnya kalian jangan lupa mencatat. Nanti saat minggu depan Ibu akan buka link pada Google Classroom untuk mengumpulkan tugas kalian. Oke. Jika ada yang kurang paham, nanti bisa kita bahas pada grup kelas. Cukup sekian yang Ibu dapat sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf.
Allahumma fiqh lakum itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.